sabdanya, man kaffa lisanahu satarallahu awratuh wa man malaka ghadabahu waqahu Allah azabah wa man ya'tazara ila Allah qabilallahu uzrah. Man kaffa lisana sadarallahu auratuh. Siapa yang mampu menjaga lisannya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya. Wa man malagha ghadabahu waqahu Allahu 'adzabah. Dan siapa yang menahan amarahnya, niscaya Allah melindungi dari keburukannya. Wa man ta'ala ila Allah qabilallahu uzrah. Dan barang siapa memohon ampunan pada Allah, niscaya Allah menerima permohonannya. Fokus kita kali ini, man kaffa lisanahu satarallahu awratuh. Barang siapa yang mampu menjaga lisannya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya. Karenanya jangan sampai kita melakukan perkataan keluar dari lisan ini yang membuka aib orang lain, terlebih menggunjing, atau yang dahsyat lagi, jangan sampai mengadu domba. Saudara-saudara sekalian, betapa penting kita menjaga lisan. Setiap kali bahasan afatul lisan ini, tak lupa saya untuk diri sendiri dan kita semua teringat selalu sabda Rasulullah SAW, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia amat sangat tergantung bagaimana kemampuan menjaga lisannya. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallah akhlaqul mutawwid abnafal ladina yahlifun wa yuhlafuna wa inna mahabbatakum ilallahul mashkuna bin ni'ah al-mufarraqun bainal ikhwanil multamisuna bil buraqil atarat. Orang yang paling dicintai Allah di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya, rendah hati, menyayangi dan disayangi. Sedangkan orang yang paling Allah tidak suka di antaranya adalah orang yang berjalan melakukan perkataan, berbuat adu domba, merusak persaudaraan dan mencari-cari kesalahan orang lain. Intinya, semua ibadah yang kita lakukan muaranya adalah zikrullah, mengingat Allah. Karena muaranya zikrullah, maka
kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah utus Rasulnya Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau kita sudah iman pada Allah, kalau kita sudah betul-betul menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, suri tauladan, maka penting untuk senantiasa jangan sampai keluar dari lisan ini yang melukai, mencederai, atau melakukan ucapan apalagi yang membuat fitnah dan lain sebagainya. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akrab di telinga kita bahwasanya tidaklah Allah mengutus Rasulnya Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Karenanya kita harus banyak merenung akan ucapan-ucapan yang pernah keluar dari lisan kita. Setelah kita renungi, oh, boleh jadi hari-hari yang kita lalui sudah berapa banyak orang yang terluka dengan lisan ini. Boleh jadi jangankan kepada orang lain, kita merenung sejenak karenanya terkait dengan orang tua kita. Saja sudah tidak boleh karena bisa melukai hati. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan jangan kamu menuturkan berkalimat berucap gimana sih ayah, gimana melukai pun. Bahkan dengan ucapan tutur kata yang baik, andai orang tua kita berseberangan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau orang tua kita berseberangan, mengajak ke dalam dimensi kemusyrikan, pun kita harus wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap harus berinteraksi, berkomunikasi dengan cara yang baik. Ketahuilah apa yang keluar dari perkataan kita lahir dari sebuah pikiran. Apa yang kita pikirkan keluar akhirnya perkataan. Karenanya falyakul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau lebih baik diam. Untuk bertutur kata saja difikirkan dulu, jangan asal. Orang sekarang asal goblek, asal juga. Sebab kalau sudah keluar, ya Allah, bisa melukai, bisa lebih tajam daripada pedang.
Saudara sekalian, dalam sebuah sabdanya lagi Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirkum bisyararikum?" Qalu bala. Qala al-masyaa'un bin namimah al-mufsidun bainal ahibbatil la'una lil qura'il aib. Maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang paling jahat? Bala, ya sahabat menjawab, ya. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, qalal masyaa'un bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna lil qura'il aib. Rasulullah menuturkan orang yang berjalan dengan mengadu domba dan merusak hubungan kasih sayang dan bahkan mencari-cari aib orang lain. Nah, ini hati-hati nih, ya. Kelihatannya menginformasikan, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Jumpa dengan kawan. Si Anu bagaimana? Oh, belum lama saya ketemu. Ngomong-ngomong dia bilang kamu katanya gini ya. Apa yang diucapkan oleh teman yang satu lagi sampaikan. Masih mending kalau disampaikannya bagus semua. Kamu saya dengar lagi punya masalah besar. Kamu utangmu numpuk ya. Kamu sedang ada problem dengan tetanggamu ya, dan lain sebagainya. Yang berita diperoleh ABCD, disampaikannya ABCD EFGH. Akhirnya teman yang dikemukakan itu, wah benar-benar ini nggak gitu kali. Ngobrol lagi. Kalau teman kita sih kemarin saya ketemu, tadi menceritakan yang bertemu, sekarang menceritakan yang kemarin bertemu. Kalau teman kita dia gini. Wah, dia akhirnya ketika saling bertemu yang tadi itu, ini paham nggak ceritanya? Berubah. Kenapa berubah? Berubah sudut pandangnya. Kemarin ceritain gue gini, emang begitu. Yang satu pun begitu, tuh, ya. Karenanya ini penting saya ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ini pun sama-sama kita sering dengar. Hanya saja yang terpenting kita harus masukkan sebuah kesadaran. Ilmu kalau belum dipraktekkan hanya sebatas pengetahuan. Akan tetapi ilmu ketika diterapkan, kalau materi hari ini saya pun berusaha terus menerapkannya. Apa? Jaga lisan kita terapkan, itu baru jadi ilmu. Kalau hanya ilmu kita mengetahui tidak kita terapkan, namanya pengetahuan. Teramat banyak kita mengetahui, tapi kalau nggak dipraktekkan, dia tidak akan masuk ke dalam jiwa keseharian kita. Cara mempraktekkannya seperti apa? Kita harus sadar diri. Harus sadar diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika meniupkan ruh dalam diri kita, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, atas namamu ya Allah yang pengasih penyayang, kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin.
bahwa Allah begitu amat sangat belas kasih dan sayangnya. Apa buktinya kasih sayang Allah? Sampai saat ini kita masih bisa bernafas. Sampai saat ini asyik bisa menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Allah bentuk kita dan sempurna. Oh, nikmatnya banyak. Artinya Allah telah limpahkan karunia yang begitu luar biasa. Ada tangan, ada mata, ada kaki, ada pendengaran. Orang yang kita sedang jelek-jelekan, orang yang kita ingin gunjingkan, orang yang kita tidak sukai, sama ciptaan Allah, sama di dalamnya ada ruh Allah, sama Allah memberikan nikmatnya, Allah memberikan kasih sayangnya. Sampai detik ini siapapun orangnya tetap masih diberikan oksigen. Kok kita? Berarti kalau kita melukai orang lain, sama halnya kita melukai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melukai fisik pasti penting, beberapa hari benjol selesai. Tapi kalau yang luka hati, nah ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa satu berita, maka periksa dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu. Artinya fatabayyanu di sini jangan percaya begitu saja. Kalaupun yang disampaikan benar, bahwa memang beritanya yang disampaikan benar sekalipun, tapi berupa aib, justru bukan kita buka, kita harus menutup pintu. Ya, kita sering dengar hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat untuk sesama manusia. Salah satu manusia yang manfaat adalah dia mampu menjaga lisannya. Wah, hati-hati itu dia datang doa. Udah deh, kalau dia datang repot dah. Aduh, ngobrol yang aneh-aneh. Waduh, kalau dia datang udah ada urusan ngiri nggak? Tuh. Bagaimana ketika kita datang? Alhamdulillah, justru diharapkan karena bisa memberikan obrolan yang manfaat, buat pencerahan, buat kenyamanan, suasananya jadi kondusif, baik yang berbicara, yang diajak bicara dalam nuansa skala rumah jadi kondusif, jadi bagus, bukan malah mecah belah dalam lingkungan RT, dalam lingkungan RW dan seterusnya. Baru kita setiap tahun sering memperingati Maulid Nabi, kita terapkan bahwa akhlak Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, siddiq, amanah, fatonah, tabligh, jujur maksud di sini adalah kalau hati kita sudah betul-betul iman pada Allah, amanah di sini maksudnya dalam kaitan hafadzul lisan, menjaga lisan, maka
jangan sampai keburukan kita sebarluaskan, justru kita simpan sebagai amanah, dan suatu saat kita jumpa, kita berikan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Akhirnya mengingat waktu, saya juga ingin membacakan surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ya, surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dakum ba'da ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, kecurigaan, karena buruk sangka itu sebagian dia bermuara kepada dosa. Ini sebetulnya kita penting, ya, kita jangan hanya fokus ketika ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, suruh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, wahai orang-orang beriman, suruh taubat dengan taubat yang sebenarnya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu, wahai orang-orang beriman, bersabarlah, perteguh kesabaran, pertangguh kekuatan. Banyak persoalannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Hai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman, diantaranya orang yang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka. Baik, ya, oke. Ya, jadi dalam surat Al-Hujurat ini, karena inna ba'dadh-dhanni ism, dan dilanjutkan wala tajassasu wala yaghtab ba'dakum ba'da, ya, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dicari-cari celah keburukannya. Wah, karena dengki, karena iri, dicari celahnya apa? Jangan, ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dakum ba'da, dan jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah seorang di antara kamu yang rela memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya, sampai sebegitunya tuh. Kalau kita mencari keburukan orang lain, menggunjing, mencederai, apa kamu rela memakan daging saudaramu yang sudah mati? Artinya apa? Dianggap makan bangkai. Artinya dia sudah terpuruk, diceritakan lagi. Ya memang dia udah salah. Oh.
Jadi kita perlu mawas diri nih ya. Kadang kita nggak kasih contoh kekinian lah, diterjemahkan saja. Makanya ayatnya setelah ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi amat belas kasih sayang. Umumnya dalam Al-Quran ayat-ayat yang terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu ada takwa dan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tiap Jumat. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini juga sama, dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya ittaqullah. Karena orang bertakwa itu salah satu cirinya dia betul-betul mampu menjaga lisannya. Kemarin sudah dibahas ketika bicara wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, iring amal saleh. Iman, amal saleh, iman, takwa. Nah, semogalah ya sayang beribu sayang. Kalau kita ibadah, kita tidak jaga lisan ini, biasa sebagai penutup itulah saat kita sholat. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan menjadikan pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Karena kalau salatnya tepat benar menghadap Allah, dihayati, tahu hakikat salat dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia besarkan Allah saat rukuk, saat sujud, dia sucikan Allah, malu dia tidak mau keluar dari lisannya ini yang tidak bersih. Sementara kan kita habis sholat 33 kali subhanallah, jangan kosong. Allah Maha Suci tanpa kita sucikan. Allah Maha Besar kalaupun kita tidak agungkan. Yang jadi persoalan kita saat subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Bagaimana dengan kita ciptaannya harus menebar kedamaian? Maka tujuan taharah itu bersuci bukan hanya sifatnya lahiriah untuk, tapi sucikan juga saat berkumur itu nantinya yang keluar yang baik-baik saja. Dan sholat diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamatan atas kamu dan rahmat kasih sayang Allah pun demikian. Orang yang sholat, usai sholat, dia selalu menebar kedamaian, tampil penuh rahmat, cinta, kasih sayang, dan jauh keluar dari lisannya untuk hal yang tidak diinginkan. Semoga Allah rahmati kita, berkahi kita, ridhoi kita semua. Sama-sama sadar kita banyak hilaf, banyak salah, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita sucikan Allah, dan Allah Maha Suci. Ambil hikmahnya, sucikan juga lahir batin kita, sucikan pula lisan ini dari menutur kata yang tidak baik. Kalau sudah terlanjur istighfar, dan kita mulai saat ini, kalau kita memuji Allah alhamdulillah, maka kita pun harus menyelam dalam diri kita. Kita pun harus tampil sebagai insan yang terpuji. Kalau kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, besar kasih sayangnya, besar kemaafannya, besar kelembutannya,
sangat besar kekuasaannya. Kita pun harus tampil dengan kebesaran hati, dengan sifat Rahman Rahim Allah. Bukan merasa besar, akan tetapi besar di sini maknanya kita masukkan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita pun banyak hilaf, banyak salah. Akhirnya dikala mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, ujungnya adalah sadar kita bahwa kita al-insan makhluk khata wa nisyan, manusia nggak luput hilaf dan salah. Kalau kita menggunjing orang, bagaimana kalau kita yang digunjing? Kalau kita melukai orang, bagaimana kalau kita yang dilukai? Kalau kita membuat adu domba, bagaimana kalau kita karenanya tebarkan kedamaian, jadikan masuk sebuah kesadaran sehingga kita tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jangan sampai habis zikir begitu di jalan kesenggol udah marah, keluar kalimat lagi, aku baru saja mensucikan Allah, aku harus tampil lisan ini, jangan sampai keluar kata-kata yang kotor, gitu ya. Alhamdulillah, baru saja memuji Allah. Bagaimana dengan kita? Aduh, ya sudah, kita harus tampilkan juga sifat yang terpuji. Itu namanya qaul, bukan hanya di lisan, masuk di hayati ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai baru selawat di luar udah menampilkan akhlak yang gak terpuji. Bagus selawat, tujuannya adalah juga teladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutnya saja Rasul Muhammad terpuji. Kalau kita habis sholat, setelah berselawat, ujung